Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bisa kita mulai pembelajaran hari ini? Bisa. Baik, Ketua kelas silakan pimpin doa. Bersiap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ada yang tahu kita hari ini mau belajar apa? Tidak tahu, Bu. Jadi kita hari ini masuk ke pembelajaran yaitu tentang teks cerita sejarah. Nih, kita hari ini akan mempelajari tentang teks cerita sejarah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat memahami apa itu teks cerita sejarah, ciri-cirinya, dan strukturnya. Dan kalian juga dapat menentukan struktur dari teks cerita sejarah tersebut. Jadi ada yang tahu apa itu teks cerita sejarah? Naskah cerita yang berisi sejarah. Ya, naskah cerita yang berisi atau berunsur sejarah. Jadi teks cerita sejarah itu yaitu naskah cerita yang berisi atau berunsur sejarah. Di dalam teks cerita sejarah itu dia ada dua unsur. Ada dua unsur. Yang pertama itu ada unsur rekaan, dan yang kedua itu ada unsur nyata. Sampai sini sudah paham apa itu teks cerita sejarah? Paham, Bu. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu ada ciri-ciri teks cerita sejarah. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tahu itu unsur intrinsik? Tidak. Jadi unsur intrinsik itu ada 6. Seperti biasa ada tema. Yang kedua ada alur. Yang ketiga itu ada penokohan. Yang keempat ada sudut pandang. Yang kelima ada latar. Dan yang terakhir itu ada amanat. Jadi tema ini yaitu ide pokok. Jadi apa yang menjadi ide pokok di dalam teks cerita sejarah tersebut? Biasanya kalau di dalam teks cerita sejarah itu dia berisi tentang sejarah seorang tokoh agama atau pejuang. Bisa juga asal muasal suatu daerah dan penyebaran agama. Lalu yang kedua ada alur. Alur yaitu serangkaian peristiwa dalam cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat, dan alur ini mempunyai tiga bentuk. Ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga itu ada penokohan. Penokohan itu ialah tokoh atau orang yang terlibat di dalam suatu cerita dan memiliki wataknya masing-masing. Orang dan memiliki watak. Lalu kalau untuk sudut pandang itu sendiri, unsur yang digolongkan sebagai sarana cerita. Jadi misalnya di dalam sudut pandang ini ada 3, yaitu ada sudut pandang orang pertama, ada sudut pandang orang kedua, dan ada sudut pandang orang ketiga. Biasanya dalam cerita teks sejarah ini, pengarang itu dia lebih banyak menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jadi pengarang yang menceritakannya. Lalu untuk latar ini background atau tempat. Bisa jadi tempat, bisa jadi waktu, dan suasana dalam suatu cerita tersebut. Dan yang terakhir ini ada amanat. Amanat ini adalah pesan.
baik itu berupa pesan moral, pesan pendidikan, pesan agama, maupun budi pekerti. Baik, sampai di sini ciri-ciri unsur intrinsik 6 ini sudah ada yang mengerti? Ada yang Mengerti, mengerti? Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, baik, kita masuk ke struktur teks cerita sejarah. Nah, jadi struktur teks cerita sejarah itu ada 6. Yang pertama itu ada abstrak. Yang kedua itu ada orientasi. Yang ketiga itu ada komplikasi. Yang keempat itu ada klimaks. Yang kelima ada resolusi. Dan yang terakhir itu ada koda atau amanat. Nah, jadi abstrak. Yang pertama abstrak. Abstrak itu ringkasan atau inti cerita. Murid-murid bisa sambil dicatat ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu ada abstrak. Abstrak itu ringkasan atau inti suatu cerita. Jadi maksudnya sebuah teks cerita sejarah itu bisa saja tidak melalui tahapan ini. Misalnya abstrak ini dia hanya sebagai pengenalan aja, pengenalan keseluruhannya, ringkasannya. Jadi tidak harus ada di setiap teks cerita sejarah tersebut. Dan biasanya abstrak ini dia berada di paragraf pertama. Nah, yang kedua ini ada orientasi. Orientasi ini pembuka. Biasanya ini berada di paragraf kedua. Dia hanya sedikit-sedikit saja paragrafnya. Jadi orientasi ini berisi pengenalan tokoh ya. Biasanya dia berisi tentang pengenalan tokoh, latar cerita juga bisa, atau pengenalan pelaku, terutama pelaku utama. Nah, ini biasanya ada di paragraf kedua. Lalu yang ketiga ini ada komplikasi. Komplikasi ini yaitu tahapan yang berisi urutan cerita. Nah, komplikasi ini biasanya di paragraf ketiga dan seterusnya. Jadi dia dimulai dengan runtutan cerita. Bagaimana dia seperti ini, dia seperti itu. Mulai itu adanya di komplikasi. Lalu klimaks. Klimaks ini puncak konflik. Ya, klimaks ini puncak konflik. Biasanya ini terjadi di tengah-tengah cerita. Di tengah-tengah cerita itu biasanya ada konflik dan itu puncaknya. Puncak konfliknya itu yang disebut dengan klimaks. Lalu ada resolusi. Resolusi yang ini adalah di mana konflik tersebut sudah mulai terpecahkan. Nah, kalau tadi klimaks ini puncak konfliknya, kalau di resolusi itu konfliknya sudah mulai mereda, konfliknya sudah mulai selesai. Biasanya kalau di resolusi ini, paragrafnya itu ditandai dengan kata pertamanya yaitu dengan demikian, setelah itu, seperti itu ya. Lalu ada koda atau amanat. Ini bagian dari akhir cerita. Nah, biasanya kode atau amanat ini berada di paragraf terakhir ya. Jadi biasanya kalau di teks cerita sejarah itu boleh ada kode, boleh tidak, seperti itu. Anak-anak sudah ada yang mengerti? Mengerti, Bu. Baik. Nah, jadi di sini Ibu punya sepenggal cerita. Ada sepenggal cerita teks sejarah. Jadi Ibu hanya menuliskan sepenggal-sepenggal paragrafnya aja. Di sini kita mau menentukan strukturnya. Ibu kasih contoh ya bagaimana cara menentukan struktur dari teks cerita sejarah.
Jadi biasanya tadi ingat kan kalau di paragraf pertama itu berarti abstrak. ya benar. Abstrak nih. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan terdapat pasar terapung Muara Kuin. Dia menggambarkan secara garis besarnya dulu, dia memperkenalkan. Lalu masuk pada paragraf kedua. Pada masa itu hiduplah seorang laki-laki yang sangat tua. Dia melakukan pengenalan tokoh. Ya, biasa paragraf 2 itu disebut juga dengan orientasi atau pengenalan. Nah, lalu masuk pada suatu hari kerajaan Banjar kedatangan tamu. Mulai masuk ke runtutan cerita, tahapan-tahapan ceritanya. Ini berarti disebut dengan Komplikasi. ya, bentar. Ke. Nah, lalu masuk, ini masih komplikasi ya. Ya, Bu. Lalu masuk ke di sini. Malam semakin gelap di atas kapal situ nih. Ini tiba-tiba langkah mereka terhenti. Mereka merasakan kapal sedang miring ke kanan. Itu berarti sudah mulai adanya konflik. Karena tidak mungkin lagi menghindar. Orang berjubah putih itu tiba-tiba menghentakkan kakinya. Ini semua sampai sini itu masih masuk klimaks atau puncak dari konflik. Nah, baru yang terakhir dengan demikian. Ya, tadi kan contohnya kalau setelah klimaks itu ada resolusi. Resolusi itu kan penyelesaian masalah. Masalahnya sudah mulai berakhir. Jadi biasanya ditandai dengan demikian setelah itu. Jadi ini termasuk ke resolusi. Dari sini setelah peristiwa, oh ini masih masuk resolusi ya. Ini masih masuk resolusi. Nah, jadi biasanya di teks cerita sejarah tadi kan Ibu bilang boleh tidak ada koda, boleh ada. Nah, ini tidak ada kodanya, tapi tetap masuk ke teks cerita sejarah. Baik, sampai sini sudah paham bagaimana membuat struktur? Paham, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya. Kalian coba buka LKS-nya. Di sini halaman 15. Sudah nampak? Sudah. Nah, kalian tentukan strukturnya. Tadi kan ada abstrak, ada orientasi, ada komplikasi. Kalian sebutkan semua strukturnya ya. Iya, Bu. Juga mencoba untuk menuliskan beberapa paragraf. Jadi nanti kalian ke depan, kalau sudah selesai ke depan, nanti kalian tinggal tandain mana yang abstrak, mana yang orientasi ya. Ngerti? Ngerti. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan dikerjakan. Iya, Bu. Nah, baik, di sini Ibu ada cerita, tes cerita sejarah. Ini Ibu hanya penggal-penggal dari yang latihan kalian tadi. Jadi, sudah siap? Siap. Ada yang bisa mengerjakannya ke depan? Saya. Ya, Andin, silakan. Silakan tentukan struktur dari teks cerita sejarah tersebut. Dengan orientasi. Ya, apakah benar? Ya, ini benar ya. Tepuk tangan dulu untuk Andin. Sebentar Andin, sini Ibu ada hadiah. Karena Andin bisa menjawab, jadi ini Ibu ada kasih hadiah untuk Andin ya. Ya, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Andin. Nah, jadi ini betul ya, orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan di teks ini ada koda. Dan yang di teks ini juga tidak ada abstrak. Kenapa? Karena abstrak itu sama seperti koda, boleh ada dan boleh tidak ada. Sedangkan ini resolusi ditandai dengan kemudian. Seperti yang tadi, setelah itu, kemudian itu, dan ini ada kemudiannya. Bisa disebut dengan resolusi. Baiklah, mungkin cukup sekian saja ya pembelajaran kita hari ini. Jadi dari pembelajaran hari ini Ibu tarik kesimpulan, yaitu
Teks cerita sejarah menjelaskan dan menceritakan fakta dan kejadian masa lampau yang kemudian menjadi sumber nilai sejarah. Nah, cukup sekian. Minggu depan kita lanjutkan dengan mengkonversi teks sejarah dalam bentuk drama dan bentuk novel ya. Iya. Cukup sekian, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu.